Ketika ada seorang siswa yang orang tuanya tidak berpendidikan, jangan cemas, jangan berkecil hati. Misalkan orang tuanya terlanjur tidak sekolah, SD belum tamat, pekerjaannya jualan soto, sate, bakso, dan lain sebagainya. Misalkan, tidak usah cemas, karena walaupun orang tua itu berdagang soto, sate, bakso, dan lain sebagainya serta tidak berpendidikan, mereka juga menjadi penentu masa depan seorang anak. Dengan cara apa? Dorong seorang anak itu untuk gemar membaca. Membaca merupakan kegiatan yang mudah dilakukan namun sulit untuk menjadikan suatu kebiasaan. Kebiasaan membaca belum membudaya pada masyarakat, khususnya di kalangan siswa. Kegemaran membaca bukanlah faktor keturunan. Kegemaran atau kebiasaan membaca dapat diperoleh melalui pembiasaan dan latihan yang kontinu atau sering dilakukan. Dan kalau kita lihat, kenapa kok siswa itu enggan membaca, sulit untuk membaca? Karena mereka belum merasakan kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan. Mereka masih menganggap bahwa membaca sebagai sebuah kewajiban. Kalau membaca dijadikan suatu kewajiban, maka kenikmatan membaca selamanya tidak akan tercapai. Sebagian besar siswa mau membaca apabila ada perintah dari guru, atau jika akan ada ulangan, ada tugas, dan lain sebagainya. Sedikit sekali siswa yang memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca di perpustakaan. Jadi mereka menghabiskan waktu hanya untuk bermain, bersenang-senang, bergurau dengan teman. Sedangkan yang harus kita ketahui, khususnya di kalangan siswa, membaca merupakan fondasi dasar kemampuannya. Siswa yang kemampuannya minim akan berdampak pada hasil belajarnya. Di samping itu, membaca juga berkaitan erat dengan kemampuan menulis. Semakin banyak bacaan yang dibaca, maka semakin luas pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Artinya, semakin banyak pula gagasan yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, dan hal itu berangkat dari pembendaharaan pengalaman pengetahuan yang berangkat dari membaca, maka itu akan luar biasa. Minat membaca di sini juga merupakan keinginan yang kuat, ya, yang disertai dengan usaha seseorang untuk membaca. Jadi harus ada keinginan dan dorongan. Nanti kita akan bahas, ya. Nanti kita akan bahas tuntas juga berkaitan dengan dorongan. Orang yang mempunyai minat baca yang besar pasti bersedia untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas keinginan sendiri.
Siswa yang minat bacanya tinggi akan menjadikan membaca sebagai kebiasaan sekaligus kebutuhan. Lantas, bagaimana cara menumbuhkan minat baca untuk siswa? Supaya siswa itu menjadikan membaca itu suatu kebutuhan, bukan kewajiban, bukan keharusan, bukan desakan. Karena kalau ditinjau dari segi ilmiah dan konsepsi-konsepsi yang sifatnya sosial, terus di lingkungan keluarga, sekolah, atau di forum-forum formal juga bisa ditinjau dari segi. Nah, di sini ada 3 konteks ya. Bisa dilihat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun sebelum kita bahas ya, yang perlu diketahui oleh seorang siswa atau titik capaian minat baca siswa itu tergantung dari guru. Guru tidak suka membaca, apalagi siswanya. Jadi guru harus menjadi tauladan. Nah itu. Jadi kuncinya guru harus gemar membaca, menjadikan membaca itu suatu kebutuhan. Maka saya yakin dalam ruang lingkup pendidikan yang berada di siswa, maka tingkat minat baca siswa, kegemaran siswa menjadikan membaca itu suatu kebutuhan akan tinggi. Baik, kita kembali lagi di lingkungan keluarga. Orang yang sangat berperan adalah kedua orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, harus mampu menciptakan suasana keluarga yang menyenangkan. Di konteks-konteks menyenangkan itu harus dibentuk oleh keluarga. Kedua, menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Jadi harus ada fasilitas. Orang tua harus menyediakan fasilitas agar anak itu mampu meningkatkan minat bacanya. Jadi ini juga sangat penting, himbauan juga bagi orang tua, bahwa fasilitas bahan bacaan, ajari anaknya itu untuk suka membaca agar wawasannya luas. Misalkan ada pertanyaan, misalkan orang tuanya tidak pernah sekolah, orang tuanya kerja sate, orang tuanya kerja bakso, orang tuanya pedagang soto, tidak sekolah. Satu,
fasilitasi anak, sediakan bahan-bahan bacaan, buku ya sesuai dengan kemampuan umurnya, yang berada di taraf umurnya. Tidak ada masalah. Misalkan orang tuanya terlanjur tidak sekolah, terlanjur tidak suka membaca, belum tahu wawasan, tidak masalah. Intinya kita jangan menyesali apa yang ada di masa lalu, tapi berkaca pada masa lalu. Agar kenapa? Anak kita ini tidak sama dengan orang tuanya. Haruskah orang tua itu berpendidikan, misalkan sudah terlanjur harus kuliah lagi, terlanjur lagi? Tidak apa-apa, tidak usah lanjut sekolah, tidak usah. Karena kita sudah punya kewajiban, bagi orang tua itu sudah punya kewajiban untuk membentuk regenerasi yang lebih kuat, yang lebih berwawasan dari sebelumnya. Apa ya? Tugasnya mencerdaskan anak, membuat anak berprestasi dengan cara apa? Membaca, mendorongnya dengan membaca. Yang ketiga ya, menjadikan contoh. Tidak hanya sekadar memberi contoh. Jadi ketegasan bagi orang tua terhadap anak agar seorang anak itu mampu meningkatkan minat bacanya. Menghargai kemampuan anak, ini di poin yang keempat. Menghargai kemampuan anak dengan tidak membandingkan kemampuan anak yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini proses juga berkaitan dengan pendidikan seorang anak. Terkadang kelirunya orang tua itu menyuruh anaknya atau membanding-bandingkan anaknya dengan anaknya orang lain. Salah satu contoh, misalkan anaknya namanya Miss Nadine. Duh, kamu Miss Nadine, kamu itu kalah dengan anaknya sebelah, kamu itu goblok, bodoh. Nah, hal sedemikian tidak perlu dilakukan. Ajari anak dengan ramah, motivasi terus dan motivasi terus. Kenapa? Karena seorang anak itu butuh perhatian. Kita tidak boleh keras, namun harus tegas. Kelima, menyelingi kegiatan membaca dengan kegiatan yang lain, seperti bercerita, mewarnai atau menggambar, berdiskusi, bercanda, bermain. Itu perlu. Namun kita harus mampu membagi waktunya. Bukannya manusia itu, seseorang itu berhak mendapatkan kebebasan. Nah, itu kalau sudah di taraf dewasa. Kalau masih anak-anak, masih siswa, itu perannya orang tua itu wajib tentukan. Karena bagus tidaknya orang tua itu ditentukan oleh seorang anak. Bagusnya seorang anak itu ditentukan oleh orang tua. Seberapa mampu, seberapa bagus orang tua itu,
mendidikmu. Keenam, orang tua mampu melakukan kegiatan membaca secara rutin. Walaupun orang tua itu tidak suka membaca, harus mendetail atau menentukan waktu agar anak itu bisa membaca. Suruh. Ketujuh, orang tua mampu memberi hadiah anak dengan buku atau hadiah-hadiah yang lain istilahnya, tapi lebih baiknya ya, memberi hadiah buku itu yang sifatnya buku yang disukai buku yang disukai oleh anak. Jadi jangan dihadiahi mainan, kan sudah di tingkat SD misalkan SMP SMA, ndak usah main-mainan, buku. Ajari anak itu mengenali buku. Kedelapan, orang tua mampu mengajak anak jalan-jalan ke toko buku atau perpustakaan. Mulailah memperkenalkan buku kepada anak dengan mengajaknya ke toko buku, perpustakaan dan lain sebagainya. Apakah harus dilakukan setiap waktu? Jangan. Diselingi. Kesembilan, yaitu seorang orang tua mampu mendampingi anak ketika membaca. Jadi seorang ayah, orang tua itu harus bisa menemani, meluangkan waktunya untuk anak. 10, orang tua mampu memberikan solusi ketika anak mengalami kesulitan dalam memahami baca. Atau tidak, orang tua mampu mengundang pemateri, misalkan mengundang guru yang sifatnya privat. Tidak apa-apa kalau misalkan orang tuanya sudah terlanjur tidak sekolah. Selanjutnya, meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya, semua staf dan elemen-elemen yang ada di sekolah tersebut. Misalkan kepala sekolah, guru maupun petugas perpustakaan. Apa yang mampu dilakukan? Meningkatkan kualitas siswa dengan cara membaca. Namun peran kekuasaan yang ada di sekolah biasanya tergantung dari kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Di antaranya, pertama, meningkatkan kualitas perpustakaan misalkan yang ada di sekolah dari segi sarana dan prasarana dan lain-lain sebagainya. Kedua, misalkan mewajibkan guru untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Jadi guru belajarnya tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di perpustakaan. Ketiga, misalkan kepala sekolah menetapkan jam wajib kunjung. Jadi kepala sekolah wajib menentukan jam di mana siswa itu dituntut untuk berkunjung ke perpustakaan. Dan itu bisa dibagi di setiap kelas. Keempat, misalkan mengikutkan sekolah dalam kegiatan lomba yang berhubungan dengan minat baca atau
lomba event semacam cerdas cermat dan lain sebagainya. Selanjutnya, para pemangku kekuasaan juga diperlukan perannya menumbuh kembangkan minat baca di sekolah. Misalkan penguasa sekolah dapat memotivasi sekolah untuk membudayakan kebiasaan membaca. Nah, pengawas ini sangat berperan penting. Nah, itu sangat penting sekali dan harus dilakukan. Kenapa? Karena negara ini kelak akan dipegang oleh regenerasi muda. Yang juga tak kalah pentingnya, ini sangat diperlukan perannya, yaitu seorang guru. Guru ini harus mampu memotivasi siswa agar menyukai membaca, senang membaca, gemar membaca. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Misalkan mewajibkan siswa membaca buku, baik buku pengetahuan populer maupun sastra atau ilmiah-ilmiah lainnya. Yang kedua, misalkan mengadakan lomba bercerita dan lain-lain. Atau di poin ketiga, memberikan bimbingan cara mencari informasi dari buku, memperkenalkan siswa terhadap wawasan-wawasan yang menyenangkan sehingga mahasiswa itu tumbuh rasa suka terhadap buku, sehingga ketika tumbuh rasa suka maka akan membaca. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ikuti terus channel kami ya, Hayu Lembe, dan insyaallah banyak konten-konten yang sangat menarik dan banyak juga motivasi-motivasi yang tertuang. Karena bagi saya pribadi, saya sekolah agar bisa berbagi wawasan, saya membaca juga agar bisa berbagi wawasan, dan semoga bermanfaat.